Halo para siswa dimanapun berada, senang sekali pada hari ini kita dapat belajar bersama tentang biaya, penerimaan, dan laba rugi. Kalian sudah siap? Simak videonya dan selamat belajar. Biaya produksi adalah seluruh pengeluaran atau semua beban yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Jenis-jenis biaya produksi. Pertama, biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Contohnya adalah biaya gaji dan bunga utang bank. Biaya tetap dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap total dan biaya tetap rata-rata. Biaya tetap total atau total fixed cost adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan dalam jumlah yang sama selama memproduksi jumlah barang tertentu. Sedangkan biaya tetap rata-rata atau average fixed cost adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan untuk per unit barang yang diproduksi. Average fixed cost dapat dihitung dengan rumus total fixed cost dibagi dengan quantity. Kedua adalah biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang besarnya tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Semakin banyak barang yang diproduksi, semakin banyak biaya variabelnya. Biaya variabel dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya variabel total dan biaya variabel rata-rata. Biaya variabel total atau total variable cost adalah seluruh biaya variabel yang harus dikeluarkan selama memproduksi barang dalam jumlah tertentu. Total variable cost dapat dihitung dengan cara average fixed cost dikalikan dengan quantity. Sedangkan biaya variabel rata-rata atau average variable cost adalah biaya variabel yang harus dikeluarkan per unit barang yang diproduksi. Average variable cost dapat dihitung dengan cara total variable cost dibagi dengan quantity. Ketiga adalah biaya total atau total cost, yaitu jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang dilakukan produsen. Total cost dihitung dengan cara total fixed cost ditambah total variable cost. Keempat adalah biaya rata-rata atau average cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk setiap satu unit barang yang diproduksi oleh produsen. Average cost dihitung dengan cara total cost dibagi dengan quantity atau dengan cara average fixed cost ditambahkan dengan average variable cost. Kelima adalah biaya marginal atau marginal cost, yaitu tambahan atau pengurangan biaya jika produsen menambah atau mengurangi satu unit produksi. Marginal cost dihitung dengan cara delta TC dibagi dengan delta Q. Delta TC adalah perubahan total cost yang dihitung dengan cara TC1 dikurang TC0. Sedangkan delta Q adalah perubahan Q atau kuantitas barang yang dihitung dengan cara Q1 dikurang Q0. Agar kalian lebih memahami cara menghitung biaya, mari simak contoh soal berikut ini. Ibu Wiwi membuat 20 buah souvenir dengan biaya tetap sebesar Rp500.000 dan biaya variabel sebesar Rp2.000 per buah. Tentukanlah besarnya biaya tetap total, biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, biaya variabel total,
dan biaya total dari membuat 20 buah souvenir. Pertama, kalian diminta menentukan biaya tetap total atau total fixed cost. Kalian dapat melihat pernyataan pada soal yang menyebutkan bahwa untuk membuat 20 buah souvenir diperlukan biaya tetap sebesar Rp500.000. Jadi, besarnya biaya tetap total atau total fixed cost adalah Rp500.000. Selanjutnya, menentukan biaya tetap rata-rata atau average fixed cost yang dapat dihitung dengan cara total fixed cost dibagi dengan quantity. Berarti 500.000 dibagi dengan 20. Sehingga average fixed cost yang diperoleh sebesar Rp25.000. Selanjutnya, menentukan biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Pada soal disebutkan bahwa biaya variabel sebesar Rp2.000 per buah. Jadi, besarnya biaya variabel rata-rata atau average variable cost adalah Rp2.000. Selanjutnya, menentukan biaya variabel total atau total variable cost yang dapat dihitung dengan cara average variable cost dikalikan dengan quantity. Berarti 2.000 dikali dengan 20, sehingga diperoleh total variable cost atau biaya variabel total sebesar Rp40.000. Terakhir, kalian diminta menentukan biaya total atau total cost, yang dapat dihitung dengan cara total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Berarti 500.000 ditambah dengan 40.000. Sehingga total cost adalah sebesar Rp540.000. Nah, siswa-siswa hebat, tentunya kalian sudah paham dengan cara menghitung biaya? Yuk kita lanjutkan membahas tentang penerimaan atau revenue. Penerimaan adalah pendapatan produsen atau pengusaha yang berupa uang yang diperoleh dari hasil penjualan barang yang diproduksi selama periode tertentu. Jenis-jenis penerimaan. Pertama, penerimaan total atau total revenue adalah seluruh pendapatan yang diterima produsen dari hasil penjualan barang selama periode tertentu. Total revenue dihitung dengan cara price dikalikan dengan quantity. Price adalah harga dan quantity adalah kuantitas barang. Kedua adalah penerimaan rata-rata atau average revenue, yaitu pendapatan produsen per unit barang yang berhasil dijual oleh produsen. Average revenue dihitung dengan cara total revenue dibagi dengan quantity. Karena untuk menghitung total revenue adalah price dikalikan dengan quantity, maka besarnya nilai average revenue akan sama dengan besarnya price atau harga. Ketiga adalah penerimaan marginal atau marginal revenue, yaitu kenaikan penerimaan total yang disebabkan oleh tambahan penjualan sebanyak 1 unit barang. Marginal revenue dihitung dengan cara delta TR dibagi dengan delta Q. Delta TR adalah perubahan total revenue yang dihitung dengan cara TR1 dikurang TR0. Sedangkan delta Q adalah perubahan kuantiti atau kuantitas barang yang dihitung dengan cara Q1 dikurang Q0. Agar kalian lebih paham cara menghitung penerimaan, mari simak contoh soal berikut ini. Pak Doni membuat 50 buah tas dari bahan kain, namun hanya laku terjual sebanyak 30 buah.
Harga jual tas tersebut adalah Rp10.000 per buah. Tentukan besarnya penerimaan total dan penerimaan rata-rata. Kemudian, jika barang yang terjual menjadi 40 buah, tentukan besarnya penerimaan marginal. Pertama, kalian diminta menentukan penerimaan total atau total revenue, yang dapat dihitung dengan cara price dikali dengan quantity, atau harga dikalikan dengan kuantitas barang. Berarti 10.000 dikali 30, sehingga total revenue-nya menjadi Rp300.000. Selanjutnya, menentukan penerimaan rata-rata atau average revenue. Besarnya penerimaan rata-rata atau average revenue sama dengan price atau harga. Jadi, besarnya average revenue adalah Rp10.000. Selanjutnya, menentukan besarnya penerimaan marginal jika barang yang terjual 40 buah. Jadi, kalian harus menentukan terlebih dahulu besarnya total revenue saat barang yang dijual sebanyak 40 buah. Total revenue dapat dihitung dengan price dikali quantity. Jadi, 10.000 dikali dengan 40. Sehingga besarnya total revenue adalah Rp400.000. Selanjutnya, kalian menentukan besarnya delta TR, yang dihitung dengan cara TR1 dikurang TR0. Berarti 400.000 dikurang 300.000, sehingga diperoleh nilai delta TR sebesar 100.000. Selanjutnya, kalian menentukan delta Q yang dihitung dengan cara Q1 dikurang Q0. Berarti 40 dikurang 30, sehingga besarnya delta Q adalah 10. Selanjutnya, kalian bisa menentukan besarnya penerimaan marginal atau marginal revenue yang dihitung dengan cara delta TR dibagi dengan delta Q. Berarti 100.000 dibagi 10, sehingga besarnya marginal revenue adalah Rp10.000. Kalian sudah paham dengan cara menghitung besarnya penerimaan? Yuk kita lanjutkan membahas tentang laba rugi. Laba adalah nilai penerimaan total perusahaan dikurangi biaya total yang dikeluarkan perusahaan. Laba dilambangkan dengan simbol V. Cara menghitung besarnya laba adalah dengan cara total revenue dikurang dengan total cost. Laba terjadi jika nilai V positif atau V lebih besar dari 0, atau nilai TR lebih besar dari TC. Rugi terjadi jika V negatif atau V lebih kecil dari 0, atau nilai TR lebih kecil dari TC. Jika nilai TR sama dengan TC, maka terjadi yang disebut dengan titik impas atau break-even point atau BEP. Perusahaan akan mendapatkan laba maksimum jika berproduksi pada jumlah output di mana biaya marginal atau MC sama dengan penerimaan marginal atau MR. Dengan kata lain, syarat laba maksimum adalah MC sama dengan MR. Siswa-siswa hebat dimanapun berada, kalian sudah paham dengan materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang biaya, penerimaan, dan laba rugi. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa.